Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar manajemen. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-6 ya, di mana di pertemuan ini kita akan membahas mengenai penataan staf. Ya, setelah minggu lalu kita membahas mengenai desain struktur organisasi ya. Struktur organisasinya sudah terdesain. Nah, sekarang kita mempersiapkan individunya ya yang akan menempati posisi-posisi di dalam struktur organisasi tersebut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Nanti diharapkan Anda semua setelah mengikuti kelas pada siang hari ini memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian penataan staf atau staffing, kemudian menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penataan staf. Nah, ini adalah sub pembahasan yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, ini ya, kemarin kita bahas ada aktivitas-aktivitas krusial ya dalam mengimplementasikan strategi. Nah, kemarin ada pengorganisasian, ya ini yang kita bahas pada minggu lalu. Kemudian penyusunan staf, nah ini akan kita bahas di minggu ini. Ya, kemudian ada pengarahan, pengawasan, dan pengawasan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan staf. Nah, ini staffing sendiri adalah proses penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, dalam proses staffing ya atau penyediaan karyawan, penyediaan staf, ya, di sini akan mengisi semua jabatan yang kosong sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian dengan adanya staffing ya atau penyediaan tenaga kerja, nah di sini organisasi akan menjadi lebih hidup ya karena jabatan-jabatan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi yang dibuat telah diisi oleh orang-orang yang sesuai ya melalui proses penarikan, seleksi, penempatan, pelatihan, pemeliharaan secara tepat dan efektif. Ya, jadi setelah minggu lalu kita bahas mengenai penyusunan struktur organisasi, sudah terbentuk nih penyusunan struktur organisasinya. Ya, kemudian sudah ditentukan posisi-posisi yang ada di setiap level atau di setiap hierarki ya, tingkatan hierarkinya. Kemudian keterkaitan antara bagian-bagian tersebut bagaimana. Kemudian tanggung jawab dan wewenangnya apa saja, job list-nya apa saja yang harus dikerjakan oleh setiap individu yang menempati posisi tersebut. Nah, kemudian setelah ditentukan itu semua, kita cari nih orangnya atau kita cari nih individunya. Nah, ini melalui proses yang namanya penataan staf ya atau staffing atau penyediaan tenaga kerja. Nah, kita masuk pada perencanaan sumber daya manusia. Nah, tenaga kerja ini merupakan aset utama ya dalam suatu perusahaan. Dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi tersebut. Nah, perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia menduduki prioritas utama dalam perencanaan menyeluruh dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa perencanaan SDM ya atau perencanaan tenaga kerja ini menduduki prioritas utama ya dalam perencanaan organisasi atau perusahaan. Kira-kira kenapa nih? Perencanaan SDM menduduki prioritas utama atau prioritas pertama. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Silakan diketikkan pada kolom live chat. Baik, ini sudah hadir lagi ada Mas Muhammad Latif Adi, kemudian Mbak Rara, dan yang terakhir ada Mbak Maria. Akunnya Mbak Maria Taratia, ya, tapi namanya Mbak Taratia Skar ya.
Beda ya nama akun dengan nama aslinya. Baik. Ada yang bisa bantu menjelaskan kenapa perencanaan SDM menduduki prioritas utama dalam perencanaan perusahaan secara keseluruhan? Ini siapa yang mau bantu menjawab? Mbak Dewi, Mbak Yohana, Mas Koirul Danang, Mas Rafli, Mas Audi, Mas Imam. Kenapa nih kira-kira? Perencanaan SDM menduduki prioritas utama dalam perencanaan organisasi secara menyeluruh. Baik, ini ada jawaban dari Mas Imam Koiri, karena SDM merupakan faktor penentu bagaimana seluruh rangkaian kegiatan di dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Oke, ada lagi yang bantu menjelaskan mengapa SDM menduduki prioritas utama dalam perencanaan secara keseluruhan. Baik, ada Mbak Adinta, karena memenuhi kebutuhan tenaga untuk memenuhi ya mungkin ya, karena untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Oke, menghitung kebutuhan personil di setiap divisi. Oke. Baik, Mas Koirul Danang, karena tenaga kerja atau SDM menjadi pelaku utama dalam kegiatan organisasi dan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Baik, terima kasih ini yang sudah menjawab ya. Ada Mas Imam, ada Mbak Adinta, ada Mas Koirul Danang ya. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Mas Imam ya, Mbak Adinta, Mas Koirul. Ya, kenapa SDM ya, perencanaan SDM menduduki prioritas utama dalam perencanaan organisasi secara keseluruhan. Ya, karena tenaga kerja ini nantinya yang akan menjalani ya, atau yang akan menjalankan seluruh rencana-rencana yang ada di dalam organisasi ya, dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, sekarang perusahaan punya mesin canggih-canggih ya, tapi tidak ada SDM ya yang bisa mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Ya, sia-sia kan? Perusahaan punya modal yang cukup banyak, tapi tidak ada SDM yang mampu mengelola modal tersebut. Ya, sia-sia. Oke, nah, itulah alasan kenapa perencanaan tenaga kerja atau perencanaan sumber daya manusia menduduki prioritas dalam keseluruhan perencanaan di organisasi atau perusahaan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini perencanaan SDM ini merupakan serangkaian kegiatan ya untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang. Ya, karena namanya perencanaan ya, berarti ini digunakan di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan SDM berarti mengestimasi secara sistematik permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Ya, jadi dalam proses perencanaan sumber daya manusia ya, di sini adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan SDM perusahaan di masa yang akan datang. Ya, dengan cara memperkirakan nih berapa sih kebutuhan SDM-nya ya untuk menjalankan rencana-rencana yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian latar belakangnya harus seperti apa ya?
kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu yang akan menempati setiap jabatan di organisasi itu seperti apa. Nah, ini masuk ke dalam proses perencanaan SDM. Selanjutnya, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, memperbaiki penggunaan SDM. Jadi agar pemanfaatan SDM atau penggunaan SDM ini bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian memadukan kegiatan personalia. Personalia ini nanti yang akan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan atau organisasi. Jadi ini memadukan kegiatan di bagian personalia dengan tujuan organisasi di masa yang akan datang secara efisien. Kemudian melakukan pengadaan karyawan secara ekonomis. Nah, ini kalau nggak ada perencanaan SDM, nah ini pengadaan karyawannya istilahnya akan memakan biaya yang cukup banyak atau besar. Tapi ketika direncanakan berapa kira-kira SDM yang dibutuhkan, latar belakangnya seperti apa, kompetensinya seperti apa. Nah, ini akan menjadi lebih ekonomis atau efisien. Karena akan tepat sasaran untuk karyawan yang dipilih untuk menempati jabatan tertentu. Nah, kalau nggak ada perencanaan asal ambil asal comot individu atau karyawan. Nah, ada yang lamar masukin di bagian A, misalnya ada yang lamar lagi masukin di bagian B. Nah, ketika suruh menjalankan rencana, ternyata tidak memiliki kemampuan yang diharapkan. Kemudian mengembangkan informasi dasar manajemen personalia untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya. Kemudian membantu program penarikan dari pasar tenaga kerja secara sukses. Ini penarikan dari pasar itu rekrutmen penarikan tenaga kerja yang ada di pasar tenaga kerja ke dalam perusahaan tersebut atau proses rekrutmen. Kemudian mengkoordinasikan program manajemen personalia yang berbeda seperti rencana penarikan dan seleksi. Nah, ini manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Kemudian kegiatan perencanaan SDM. Nah, ini ada penentuan jabatan di dalam organisasi. Jabatan yang yang kosong atau yang membutuhkan individu itu apa saja. Kemudian penentuan jumlah, mutu dan jenis tenaga kerja. Jumlah yang dibutuhkan berapa per bagian misalnya. Kemudian mutunya seperti apa atau kompetensi yang diharapkan seperti apa. Kemudian jenis tenaga kerjanya yang bagaimana. Nah, selanjutnya tahapan dalam perencanaan SDM adalah pengembangan kemampuan individu dan kelompok. Kemudian penempatan tenaga kerja. Kemudian kebijakan dan program integrasi. Nah, ini antara kebijakan perusahaan dengan program yang akan dijalankan itu dikaitkan. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme kerja, cara kerja dalam proses penarikan tenaga kerja atau rekrutmen. Nah, ini kita masuk pada tahapan yang pertama dalam mencari tenaga kerja atau dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan atau organisasi. Ini yang pertama adalah penarikan karyawan atau rekrutmen Ini menurut Edwin Flippo, penarikan karyawan adalah proses pencarian dan peningkatan para calon pegawai yang mampu bekerja dalam suatu organisasi. Proses pencarian calon pegawai, masih calon karena belum diterima di sini. Yang mampu bekerja di dalam organisasi. Nah, ini penarikan adalah usaha mencari dan menarik tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, ini dalam usaha untuk mendapatkan calon karyawan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Nah, ini yang pertama adalah balas jasa yang diberikan, atau upah atau gaji, yang diberikan oleh perusahaan kepada calon karyawannya. Nah, ini tentunya ketika perusahaan memberikan balas jasa yang
tinggi ya. Nah, ini banyak nih, akan banyak calon karyawan yang melamar ke dalam perusahaan tersebut. Kemudian status karyawan, nah ini juga akan berpengaruh ya terhadap perolehan calon karyawan. Nah, misalnya yang dicari adalah karyawan tetap. Nah, ini tentunya para calon karyawan banyak yang melamar ke perusahaan tersebut ya, dibandingkan jika misalnya yang dibutuhkan adalah karyawan kontrak. Tentu akan berbeda ya antusiasme dari para calon karyawan tersebut. Kemudian kesempatan promosi. Nah, jika di perusahaan tersebut ya kesempatan promosinya terbuka lebar ya, atau jenjang karirnya ini ya terbuka lebar atau jelas. Nah, ini tentunya akan menarik ya minat para calon karyawan. Kemudian spesifikasi. Ya, semakin tinggi spesifikasinya ya atau semakin banyak spesifikasi yang dibutuhkan ya atau yang ditentukan, Nah, ini tentunya peminatnya akan semakin sedikit ya atau calon karyawan yang akan melamar semakin sedikit. Ya, misalnya spesifikasinya SMA sampai dengan S1 ya dibandingkan dengan spesifikasinya yang S1. Ya, kemudian harus latar belakangnya akuntansi ya. Mungkin ke bawah lagi ditambah lagi spesifikasinya. Ya, harus memiliki pengalaman 2 tahun. Nah, semakin banyak spesifikasi yang ditentukan, tentunya calon karyawan yang akan melamar juga semakin sedikit. Kemudian metode penarikannya atau metode rekrutmennya. Ya, kalau misalnya proses rekrutmennya diiklankan ya di misalnya media massa ya dengan hanya misalnya memberitahu kepada karyawan lainnya golekno karyawan nih buat menduduki posisi ini. Nah, itu akan berbeda ya ketika misalnya diinfokan di media sosial ya atau di media cetak dan lain sebagainya. Kemudian soliditas perusahaan. Nah, ini apa ya? Image perusahaan. Ya, ketika yang membuka lamarannya misalnya BUMN. Nah, itu tentunya peminatnya akan lebih banyak ya dibandingkan hanya perusahaan swasta. Kecuali perusahaan swastanya yang memang bagus, nah itu tentu peminatnya juga akan banyak. Kemudian ini penawaran tenaga kerja. Ya, kalau misalnya penawaran tenaga kerjanya tinggi ya di pasar tenaga kerjanya tinggi, nah ini tentu peminatnya akan banyak. Ya, tapi kalau misalnya penawaran tenaga kerjanya rendah, nah ini peminatnya juga akan sedikit. Selanjutnya kita masuk pada penentuan sumber tenaga kerja. Nah, untuk sumber tenaga kerja ini diklasifikasikan menjadi 2. Ada sumber internal, ada sumber eksternal. Udah kelihatan ya, kalau internal berarti dari dalam perusahaan ya. Kalau eksternal dari luar. Nah, internal sendiri ini bisa melalui proses promosi atau kenaikan pangkat. Ya, misalnya nih jabatan manajer finance and accounting-nya kosong. Nah, dicari nih staf di bagian finance and accounting yang memang berkompeten ya untuk menggantikan posisi tersebut, dipromosikan ya atau naik pangkat. Nah, ini merupakan penentuan sumber tenaga kerja melalui internal. Kemudian pemindahan atau transfer ya atau rolling. Nah, biasanya kan kalau perusahaan tuh digeser-geser ya, ada proses rolling atau pemindahan ya atau proses transfer. Nah, ini masuk ke dalam penentuan sumber tenaga kerja internal. Atau karyawan ya yang pernah bekerja di organisasi tersebut, dia kemudian dia keluar direkrut lagi. Kemudian teman-teman, sanak famili dari karyawan sendiri. Nah, ini mepet-mepet sama nepotisme ya. Cuman ya di dalam organisasi itu tentunya ada pertimbangan khusus ya. Misalnya harus memenuhi kompetensi yang memang dibutuhkan. Ya sekarang kalau misalnya direkrut tapi tidak berkompeten di bidangnya kan sama aja, nggak bisa menjalankan rencana organisasi atau perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Kemudian kelebihan dari sumber internal, organisasi telah memiliki keterangan yang lengkap. Nah, biasanya
untuk penentuan sumber tenaga kerja internal, ya perusahaan sudah punya data lengkap nih, prestasinya si A bagaimana, ya tingkat kedisiplinannya bagaimana, kemudian kinerjanya bagaimana, ya performanya. Nah, kemudian yang kedua, mendorong karyawan untuk berusaha naik. Nah, dengan membuka proses rekrutmen dari internal, ini akan menjadi semangat tersendiri bagi karyawan untuk bekerja sebaik mungkin, ya, karena berharapnya kan, wah nanti saya yang dipromosi ini. Kemudian menaikkan moral kerja karyawan, jadi ya mampu meningkatkan semangat kerja karyawan, moral kerja karyawan. Kemudian dari eksternal, ini ada penggunaan rekomendasi. Kemudian pengumuman, ya mengumumkan ada lowongan pekerjaan atau melalui agen tenaga kerja ya atau outsourcing. Kemudian melalui lembaga pendidikan. Nah, ini kan lembaga pendidikan kan semua sudah punya career center ya. Kayak di Stekom sendiri juga sudah punya CDC untuk career centernya. Nah, nanti kalau Anda lulus masih cari-cari, nah Anda bisa ke CDC ya. Nah, ini adalah career center yang dimiliki oleh Stekom. Nah, ini bisa nih untuk organisasi atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tertentu menghubungi lembaga pendidikan yang memang memiliki lulusan-lulusan yang berkompeten di bidang tersebut. Atau melalui media cetak, ya, atau melalui asosiasi profesional, ya, misalnya cari accounting melalui asosiasi ya, melalui IAI, ya, atau Ikatan Accounting Indonesia. Atau lamaran masuk secara kebutuhan. Selanjutnya kita masuk pada proses seleksi. Nah, proses seleksi sendiri ini adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Nah, dalam proses seleksi ini ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, ya, atau 3 masukan penting ya yang sangat menentukan efektivitas seleksi. Yang pertama adalah informasi jabatan, ya, yang kosong tentunya ya. Kemudian deskripsi jabatannya seperti apa, spesifikasi jabatan, standar prestasi yang diharapkan untuk setiap jabatan. Nah, ini informasi-informasi ini dibutuhkan ya untuk bagian personalia sehingga ketika melakukan proses seleksi ya hasilnya nanti bisa sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Kemudian memberitahukan kepada manajer personalia bahwa ada lowongan pekerjaan. Nah, ini kalau misalnya ada bagian produksi ya kosong. Nah, kemudian menghubungilah bagian personalia. Ini ada bagian yang kosong, saya membutuhkan staff atau membutuhkan karyawan di bagian tersebut ya, minta tolong dicarikan. Kemudian penarikan perlu agar manajer personalia mendapatkan sekelompok orang yang dipilih. Nah, jadi proses rekrutmen itu sangat penting bagi bagian personalia ya atau bagi perusahaan secara umum. Ya, karena apa? Karena dengan adanya proses rekrutmen ini akan mendapatkan orang-orang ya yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, jadi kalau melalui proses rekrutmen kemudian diseleksi, nah ini akan bisa sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh perusahaan atau apa yang diharapkan oleh perusahaan. Ya, dibandingkan misalnya minta tolong nih kepada karyawan yang lain, cariin orang dong. Nah, ketika dibawain misalnya 1 orang nih, kemudian ditempatkan di posisi tersebut belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Ya, jadi penting ya proses seleksi ini karena akan berpengaruh dalam mendapatkan sekelompok orang yang memang akan dipilih. Nah, ini tahapannya, ini biasanya ya dalam proses seleksi ini ada penerimaan pendahuluan, kemudian ada wawancara awal, kemudian ada tes penerimaan ya, psikotes ini biasanya. Kemudian ada pemeriksaan referensi ya, karena kan biasanya kita menyertakan CV ya kalau melamar itu. Nah, kemudian diperiksa nih referensinya sesuai apa enggak. Kemudian wawancara. Nah, ini wawancara kedua bisa dengan bagian personalia ya atau langsung ke user, langsung ke penyelia ya atau pihak yang membutuhkan jasa kita ya. Misalnya yang dibutuhkan bagian produksi nih nanti interviewnya langsung pada manajer produksinya.
Kemudian evaluasi medis atau medical check up. Nah, ini biasanya kalau udah medical check up nih udah bakal keterima nih, ya. Kecuali hasil medical check up-nya nggak kurang bagus. Nah, ini kemungkinan ditolaknya ada. Cuman kalau udah masuk medical check up dan kita dalam kondisi sehat, itu biasanya sudah kemungkinan besar diterima. Kemudian penawaran pekerjaan dan keputusan penerimaan. Selanjutnya kita masuk pada program orientasi, ya. Tadi setelah masuk pada tahap seleksi, ya, habis rekrutmen, kemudian seleksi. Nah, kita masuk pada tahap orientasi. Nah, orientasi ini dilaksanakan bila seorang pelamar dinyatakan telah diterima, ya, bekerja pada suatu perusahaan atau institusi. Program orientasi sangat penting bagi karyawan yang baru diterima karena melalui program ini karyawan akan diperkenalkan pada organisasi, yaitu dijelaskan mengenai tujuan perusahaan, sejarah perusahaan, kemudian kondisinya, ya, pekerjaan yang akan dikerjakan, kemudian rekan-rekan yang nanti akan bekerja sama dengan individu tersebut, ya, pimpinannya siapa. Nah, ini ada dalam proses orientasi. Ya, jadi mengenalkan organisasi, ya, atau perusahaan tersebut kepada si karyawan. Ya, kayak waktu Anda orientasi aja kemarin, ya. Sebelum masuk perkuliahan kan ada orientasinya, ya, ada mosnya, ya. Nah, itu kan dikenalkan dulu, ya, dengan stekom, dengan dosen-dosennya, ya, kaprodinya, ya, kemudian cara penggunaan siakat, ya. Nah, kan dikenalkan. Nah, itu namanya orientasi. Jadi sudah pasti keterima, kemudian dikenalkan dengan apa yang akan dikerjakan. Nah, ini namanya program orientasi. Selanjutnya kita masuk pada program training. Nah, training sendiri merupakan teknik pengembangan tenaga kerja yang paling banyak digunakan. Nah, ini training ini biasanya dengan pendidikan atau latihan. Pelatihan memiliki tujuan menaikkan tingkat kemampuan teknis atau meningkatkan keterampilan kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, untuk training sendiri ini ada dua jenis, ada on the job training dan off the job training. Ya, kalau on the job training ini ada coaching, ya, ini senior mengajari juniornya, ya. Kemudian ada understudy. Nah, ini si calon karyawan tersebut, ya, atau si karyawan baru tersebut ini menduduki posisi tertentu, ya, atau peran tertentu, ya, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, ya, pekerjaan-pekerjaan di bagian tersebut. Kemudian ada position rotation. Nah, ini dialih-alihkan nih, ya, dirotasikan, ya, misalnya dia menduduki posisi admin, ya, selanjutnya misalnya nanti posisi produksi, ya, misalnya nanti posisi keuangan, ya. Kemudian proyek khusus. Nah, ini diminta untuk mengerjakan suatu proyek, ya. Nah, untuk on the job training ini merupakan program training yang tepat untuk tenaga manajerial, ya, atau untuk manajer-manajer ini biasanya menggunakan on the job training. Ya, menggunakan coaching, understudy, position rotation, atau proyek khusus. Nah, proyek khusus ini bisa mengerjakan suatu proyek atau menyelesaikan suatu masalah biasanya. Kemudian ada off the job training. Nah, ini untuk pelatihan ini bisa untuk staff maupun manajerial. Ini ada role play, ya, bermain peran. Ada multiple management dan pertemuan khusus. Selanjutnya kita masuk pada performance. Nah, ini penilaian prestasi kerja, yaitu suatu sistem pengukuran yang terstruktur untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan mempengaruhi karyawan untuk meningkatkan prestasi kerja sesuai dengan yang diharapkan. Ya, ini melihat apa yang sudah dikerjakan oleh si karyawan tersebut. Ya, mengevaluasi, ya, apa yang sudah dikerjakan oleh si karyawan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi perusahaan atau belum. Nah, selanjutnya untuk menilai performa, ya, ini ada beberapa teknik, ya, yang bisa digunakan.
Oke, nah ini ada dibagi menjadi dua, yaitu teknik penilaian berorientasi masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, untuk masa lalu ini ada rating scale. Jadi dinilai dulu, kemudian di rating, ya, mana karyawan yang menduduki peringkat pertama. Kemudian checklist. Nah, ini biasanya sudah disediakan pertanyaan dengan kotak-kotak yang tinggal di checklist aja di apa sih, centang, ya, tinggal dicentang-centang aja mana yang sesuai mana yang enggak. Kemudian metode peristiwa kritis. Nah, ini ketika menghadapi permasalahan, ini bagaimana nih si karyawan tersebut bersikap, ya. Kemudian ada field review method. Ini turun langsung ke lapangan, ya. Jadi pihak penilai, ya, ini akan melihat langsung kinerja si karyawan, ya, di lapangan. Kemudian ada tes dan observasi prestasi kerja. Nah, ini melalui tes, ya. Tes terkait dengan apa yang sudah dikerjakan ini biasanya. Nah, selanjutnya ada teknik penilaian yang berorientasi masa depan. Ada self appraisal, ya, penilaian diri. Nah, ini biasanya suruh menilai diri sendiri, ya, kemampuannya apa, prestasi yang pernah diraih apa, ya. Kemudian penilaian psikologis. Nah, ini tes psikologis, ya. Kemudian MBO atau pendekatan manajemen by objektif. Nah, ini nanti bersama dengan manajemen, ya, membuat kesepakatan biasanya, ya, terkait dengan apa yang akan dicapai. Kemudian ini ada teknik pusat penilaian. Nah, ini sudah ada bagian khusus yang memang nanti melakukan penilaian terhadap karyawan tersebut. Nah, ini merupakan teknik-teknik penilaian. Selanjutnya kita masuk pada kompensasi. Nah, ini yang paling bikin deg-degan, ya, berapa nih gajinya, gitu kan. Paling menentukan nih apakah pekerjaan tersebut akan diambil atau tidak, gitu kan. Baik, kita masuk pada kompensasi. Nah, kompensasi merupakan satu cara yang paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Karena itu, bila karyawan memandang kompensasi mereka tidak memadai, ya, prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja mereka bisa turun secara drastis, mungkin ya, dramatis, ya. Turun banget berarti kan. Nah, jadi ini, ya, kompensasi ini menjadi salah satu motivasi yang sampai sekarang masih digunakan, ya, oleh perusahaan. Ya, jadi misalnya untuk meningkatkan prestasi kerja, ya, ketika misalnya target-targetnya bisa dicapai nih, nah, ini nanti dapat bonus, ya, atau dapat insentif, ya. Nah, ini akan meningkatkan kinerja karyawan, ya, motivasi karyawan untuk terus meningkatkan kinerja atau produktivitasnya. Nah, dalam memberikan kompensasi yang harus diperhatikan oleh perusahaan, ya, adalah prinsip keadilan. Ya, jadi ketika memberikan kompensasi itu harus memenuhi prinsip keadilan. Jadi kompensasi diberikan berdasarkan tingginya, ya, tanggung jawab atau wewenang yang harus dikerjakan oleh seseorang. Kemudian prinsip kelayakan. Nah, ini kompensasi yang diberikan paling tidak harus memenuhi kebutuhan dasar si individu tersebut. Nah, itu baru dikatakan layak dan adil. Selanjutnya dalam proses staffing ini yang terakhir ada pemberhentian. Nah, pemberhentian adalah pemutusan hubungan tenaga kerja dengan satu organisasi atau instansi. Dengan pemberhentian berarti sejak saat itu tidak ada lagi keterikatan antara karyawan dengan perusahaan. Nah, apa saja yang menjadi sebab-sebab terjadinya pemberhentian kerja? Yang pertama adalah undang-undang. Nah, ini terkait misalnya si karyawan tersebut itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan undang-undang. Ya, nah ini biasanya terjadi pemberhentian kerja. Kemudian memang keinginan perusahaan, ya, misalnya perusahaan memang melakukan perampingan,
ya. Nah, bisa atau keinginan si karyawan tersebut ya ingin resign. Pensiun, kontrak kerja berakhir. Nah, ini khusus untuk karyawan kontrak ya. Ini biasanya kan ada masa kerjanya ya, misalnya 1 tahun ya atau 2 tahun. Nah, setelah kontrak tersebut selesai berarti kontrak kerjanya juga berakhir. Kemudian ada kesehatan karyawan. Nah, ini misalnya karyawannya nih sudah atau kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian bisa dilakukan pemberhentian kerja atau meninggal dunia. Nah, ini menjadi sebab dalam pemberhentian pekerjaan. Kuliah saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya.